Selamat siang kawan pajak. Jumpa kembali di podcast Bisa Pajak. Bicara santai pajak. Karena dengan Bisa Pajak bikin sadar dan paham pajak. Bersama saya Romi dan narasumber kita penyuluh KPP Madya Bandar Lampung, Kak Ida. Siang Kak Romi. Siang Kak Ida. Bagaimana kabarnya Kak Ida? Baik, sehat. Baik, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Dalam IG Live kali ini, kita akan membahas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain atau marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan PPh Pasal 22, penyetoran dan pelaporan PPh yang dipungut oleh pihak lain, yaitu marketplace atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Kawan pajak semua, ini bukan pajak baru ya. PPh ini dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, termasuk penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. PMK 37 tahun 2025 ini hanya mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajak dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk. Pada saat ini ada 4 ya, yaitu Tokopedia, Lazada, Shopee, dan Blibli. PMK 37 tahun 2025 ini hadir untuk keadilan bagi pedagang online dan offline. Selama ini pedagang yang berjualan di toko, mal, pasar memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya. Kewajiban tersebut bukan hal baru karena PPh atas kegiatan usaha diatur dalam ketentuan perpajakan. Prinsip yang sama juga berlaku bagi pedagang yang berjualan melalui internet atau marketplace. Pada IG Live kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal, yaitu subjek, objek PMK 37, lalu tarif, cara pemungutannya, tata cara apabila ada perubahan atau pembatalan transaksi, serta transaksi yang dikecualikan beserta contoh-contohnya. Baik, kawan pajak semua, kini kita akan mulai nanya-nanya nih dengan Kak Ida ya. Oke Kak Romi. Baik. Ini pertama-tama ini Kak Ida ya, yang ingin saya tanyakan, mungkin juga kawan pajak juga ingin tahu ya. Jadi siapa sih sebenarnya pelaku yang terlibat dalam PMK 37 tahun 2025 ini Kak Ida? Baik. Terima kasih Kak Romi. Jadi kawan pajak, pelaku dari PMK 37 tahun 2025 ini yaitu yang ada 2 Kak Romi ya. Baik. Yang pertama yaitu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau disebut pihak lain, atau marketplace ya. Lebih mudahnya kita nanti sebut sebagai marketplace ya, selaku pemungut PPh Pasal 22. Nah, kemudian yang kedua pedagang dalam negeri selaku subjek pemungutan PPh Pasal 22. Nah, subjek pajak pedagang dalam negeri ini terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria. Pertama, menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis dan bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia, termasuk perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya Kak Romi ya, yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau jasa melalui marketplace. Seperti itu tadi subjeknya itu yaitu orang pribadi dan badan yang melakukan transaksi melalui marketplace. Baik, Kak Ida luar biasa. Berarti memang kawan pajak semuanya, berarti pelaku yang terlibat di PMK 37 ini adalah terbatas dari marketplace dan pedagang dalam negeri yang bertransaksi di marketplace tersebut, Kak Ida, ya luar biasa. Ini Kak Ida, selanjutnya kalau tadi kita bicara tentang pelakunya atau yang subjeknya itu Kak Ida ya. Ini pertanyaan kedua Kak Ida, ini apa sih objek pemungutan PPh Pasal 22 yang diatur dalam PMK 37 ini Kak Ida? Ya. Nah, tentunya yang menjadi objek adalah penghasilan ya Kak Romi ya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri sehubungan dengan transaksi yang dilakukan melalui marketplace. Jadi untuk transaksi yang dilakukan melalui marketplace ini, penghasilan yang diterimanya itu menjadi objek pemungutan Pasal 22. Tapi tentu tidak semua ya Kak Romi ya. Tidak semua. Okay. Jadi tadi sudah
dijawab Kak Ida tadi ya, bahwa subjeknya ini adalah pedagang dalam negerinya, lalu objeknya itu adalah penghasilan yang diterima oleh pedagang dalam negeri tersebut. Lalu berikutnya ini ada yang istilahnya pihak lain atau marketplace itu Kak Ida, yang melakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah ini siapa saja sih yang ditunjuk Kak Ida? Ya, baik, jadi kawan pajak sejak 1 Juli 2026 Kak Romi itu ditunjuk 4 marketplace ya sebagai pemungut PPh pasal 22, dan tentunya ini akan berkembang nanti Kak Romi ya. Untuk sementara ini sampai dengan saat ini itu ada 4, yaitu siapa saja, yaitu mungkin kawan pajak sudah familiar ya dengan marketplace ini ya, yaitu Blibli, kemudian Shopee ya, Tokopedia dan Lazada. Dan pemungutan ini mulai berlaku mulai nanti Kak Romi, belum sekarang ya, mulai 1 Agustus 2026. Bentar lagi nih Kak Ida ya. Iya. Siap-siap Kak Romi. Baik. Ya, baik untuk kawan-kawan pajak nih yang mungkin ada berjualan ya, yang berarti statusnya adalah masuk sebagai pedagang dalam negeri nih. Kalau memang kawan-kawan pajak semua berjualan di marketplace tadi yang baru 7 baru 4 Kak Ida ya. Baru Blibli, Shopee, Tokopedia dan Lazada. Jadi 4 marketplace ini per 1 Agustus 2026 mulai melaksanakan perannya sebagai pihak lain ya, yaitu pemungut PPh pasal 22. Jadi ini Kak Ida berarti harus ada hubungan yang erat nih antara pihak lain dan pihak yang dipotong tadi, yaitu adalah pedagang dalam negeri. Jadi ini pertanyaan selanjutnya nih Kak Ida nih. Jadi mungkin ada informasi-informasi nih yang mungkin harus disampaikan oleh mungkin kawan pajak di sini posisinya sebagai pedagang dalam negeri ya, seller atau merchant, kepada pihak lain atau marketplace yang ditunjuk tadi dalam rangka melaksanakan PMK 37 ini Kak Ida. Baik, jadi informasi apa saja yaitu yang perlu disiapkan oleh pedagang dalam negeri nih Kak Romi, yaitu pedagang dalam negeri menyampaikan informasi berupa NPWP atau NIK dan alamat korespondensi. Itu yang harus ya disampaikan ke marketplace. Kemudian dalam hal pedagang dalam negeri ini kita sebut seller aja ya, lebih seller ya. Baik. Seller dan marketplace ya, tadi seller dan marketplace ya, ini tokohnya 2 ini. Seller dan marketplace. Nah, untuk seller ini kalau dia orang pribadi itu yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta itu bisa menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa si seller ini peredaran brutonya dalam tahun berjalan itu tidak melebihi 500 juta Kak Romi, dan itu formatnya ada di lampiran PMK 37 tahun 2025. Jadi apabila seller ini penghasilannya masih sampai dengan 500 juta, itu bisa menyampaikan surat pernyataan, sehingga dengan menyampaikan surat pernyataan ke marketplace, maka marketplace tidak memungut PPh pasal 22 Pak Romi. Jadi ada pengecualian ya. Nah, selain itu pedagang dalam negeri yang mempunyai SKB, surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan pasal 22, itu juga bisa disampaikan ke marketplace sehingga tidak dilakukan pemungutan PPh 22. Baik, terima kasih Kak Ida. Tadi sudah dijelaskan Kak Ida ya, informasi apa saja yang harus disampaikan oleh seller kepada marketplace nih bagi kawan pajak ya. Sudah disimak tadi ya kawan-kawan pajak yang mungkin usahanya sebagai seller tadi ya, seller di marketplace, itu adalah informasi-informasi yang kawan pajak semua wajib berikan kepada marketplace-nya ya. Ini kayaknya mungkin kawan-kawan pajak di manapun berada ini ya, mungkin memiliki bukan hanya satu tempat usaha atau mungkin ada usahanya, akun-akunnya ada di beberapa marketplace yang berbeda ya, mungkin juga dalam satu marketplace tapi memiliki beberapa akun penjualan. Ini untuk informasi-informasi ini bagaimana Kak Ida, apakah harus masing-masing diberikan kepada masing-masing marketplace atau bagaimana Kak Ida? Baik ya, jadi surat pernyataan tadi, surat pernyataan pedagang bruto ini ya, itu untuk satu pedagang dalam negeri, satu NIK atau satu NPWP itu dapat digunakan untuk semua akun yang dimiliki dan dapat disampaikan kepada semua marketplace. Jadi cukup satu aja Kak Romi, satu NPWP bisa disampaikan ke 4 marketplace ya. Jadi nggak perlu bikin satu-satu untuk setiap marketplace-nya ya. Jadi satu untuk semua. Satu untuk semua. Iya, terima kasih Kak Ida. Jadi tadi kawan pajak ya. Jadi cukup buat satu dokumen saja yang bisa
diberikan ke beberapa marketplace tadi ya. Oke. Untuk bagi kawan pajak semua yang sedang menyaksikan ya ini, apabila mungkin ada pertanyaan di saat mendengar kami memberikan materi ini, mungkin bisa langsung disampaikan saja melalui chat Kak Ida ya. Nanti mungkin setelah kita menyampaikan seluruh materinya akan kita jawab satu persatu pertanyaannya. Baik, kita lanjut nih Kak Ida nih. Ini pertanyaan selanjutnya nih, mungkin juga akan ditanyakan nanti oleh kawan pajak semua. Apakah yang harus dilakukan dalam hal pedagang dalam negeri wajib pajak orang pribadi tadi itu telah memiliki peredaran bruto melebihi angka 500 juta tadi Kak Ida? Baik, sebelumnya kan kalau penghasilan di bawah sampai dengan 500 itu menyampaikan surat pernyataan ya. Benar Kak Ida. Bagaimana kalau lebih? Benar. Kalau lebih ya harus menyampaikan informasi ke marketplace bahwa penghasilannya sudah di atas 500 juta. Baik. Jadi yang sampai dengan 500 juta itu kan fasilitas ya Kak Romi ya, tapi kalau kita diberikan rezeki lebih di atas 500 juta, Benar sekali. nah itu juga harus disampaikan sehingga marketplace ini berkewajiban untuk memungut PPh pasal 22-nya. Seperti itu Kak. Baik, jadi apabila nanti kawan pajak ternyata di misalnya di pertengahan tahun ya, omsetnya ternyata lebih masuk ke atas sampai lebih dari 500 juta tadi, maka harus memberikan informasi tersebut kepada marketplace-nya gitu Kak Ida. Paling lambat akhir bulan saat penghasilan sudah melebihi 500 juta. Baik, jadi jika di bulan Juli ini misalnya, Agustus Agustus, berarti paling lambat di akhir bulan Agustus itu sudah harus memberikan surat pernyataan tadi ya bahwa penghasilannya sudah melebihi angka 500 juta. Nah ini Kak Ida, kalau misalnya perhitungan omset tadi, omset yang sampai dengan 500 juta atau melebihi 500 juta tadi, apakah ini diperuntukkan untuk perhitungannya untuk masing-masing toko? Apakah satu toko harus sampai 500, satu toko harus sampai 500, atau perhitungan ini dihitung akumulasi seluruh toko yang dimiliki oleh wajib pajak tadi Kak Ida? Baik, mengenai definisi peredaran bruto ini ya atau omset Benar. ini itu diatur juga untuk orang pribadi nih Kak Romi ya, diatur juga di PP 20 tahun 2026 ya. Yaitu jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, baik yang dikenakan secara final, tidak final maupun yang diperoleh dari luar negeri itu diakumulasikan ya, dijumlahkan menjadi satu, sehingga peredaran bruto ini mencakup seluruh toko baik online maupun offline Kak Romi. Dijumlahkan semua ya untuk mengetahui batas peredaran brutonya ini apakah melebihi atau kurang dari 500 juta seperti itu. Baik, berarti memang tadi sesuai dengan PP 20 tadi Kak Ida ya, memang sudah diatur bahwa perhitungan omset ini itu merupakan seluruh penghasilan ya. Baik itu dari jualan online ataupun jualan offline, baik dari pekerjaan maupun usaha tadi. Jadi seluruh penghasilannya Kak Ida ya, itu dihitung untuk kita menentukan batasan apakah sudah sampai 500 atau belum tadi Kak Ida ya. Itu sesuai dan sudah diatur itu secara jelas di PP 20. Nah mungkin kawan pajak semua kalau ingin tahu lebih jelas tentang PP 20 ini, kita ada IG live sebelumnya Kak Ida ya, itu membahas tentang PP 20, mungkin bisa dicek di reels kita kawan pajak ya. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Kak Ida. Baik. Berapa besaran pungutan yang dilakukan oleh pihak lain atau marketplace, dan kapan sih terutangnya pemungutan ini Kak Ida? Baik. Ya seperti mungkin kawan pajak sudah tahu ya, sudah ramai di sosmed ya Kak Romi ya, bahwa pemungutan pasal 22 oleh marketplace ini sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang yang tercantum dalam tagihan, tidak termasuk PPN dan BPNBM. Nah saat terutangnya kapan? Yaitu saat pembayaran diterima oleh marketplace Kak Romi. Itulah saat terutangnya PPh pasal 22. Berarti ketika marketplace itu menerima pembayaran dari pembeli berarti Kak Ida ya, saat itulah dari marketplace tersebut memotong PPh pasal 22-nya. Memungut PPh pasal 22-nya. Baik. Kalau untuk pemungutan
PPh pasal 22-nya tersendiri ini sifat pemungutannya apa, Kak Ida? Ya, baik. Untuk sifat pemungutan pasal 22 ini, yang pertama dapat diperhitungkan sebagai pembayaran kredit PPh dalam tahun berjalan bagi pedagang dalam negeri atau bersifat untuk pedagang yang dinilai PPh yang dikenai PPh bersifat final, itu pemungutannya merupakan bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final, Kak Romi. Jadi jangan khawatir bahwa pemungutan ini akan membantu melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan lebih mudah ya. Yang tadinya disetor sendiri ini dibantu pungut oleh pihak lain. Jadi kalau misalnya dia memang penghasilannya bersifat final menjadi bagian pelunasan dari PPh final tersebut, tapi apabila penghasilannya tidak final maka menjadi kredit pajak di SPT tahunannya nanti, seperti itu. Iya, jadi memang ini sebenarnya bukan pajak baru, Kak Ida. Iya, karena pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace ini sebenarnya bisa digunakan sebagai kredit pajak ya, atau sebagai pelunasan PPh final, ya pelunasan untuk pajak sebenarnya harus kita bayar selama setahun. Berarti nanti di akhir tahun ketika melapor SPT yang kita bayar hanya selisihnya saja gitu, Kak Ida. Jadi iya benar saja. Jadi bukan tambahan pajak baru kawan pajak ya. Baik, nah ini kalau ada case-case tertentu nih, Kak Ida. Jadi bagaimana nih, Kak Ida, jika misalnya ada selisih antara PPh yang bersifat final tadi ya, yang seharusnya terutang, dengan PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh pihak lain atau marketplace tadi, Kak Ida. Baik. Jadi Kak Romi, kalau misalnya ada selisih kurang antara PPh yang seharusnya PPh final yang seharusnya terutang dengan yang PPh yang dipungut oleh pihak lain, itu maka selisih kurang ini wajib disetor sendiri oleh seller tadi, Kak Romi. Oke. Tapi ketika nanti ada selisih lebih, misalnya nih yang seharusnya terutang itu 10 tapi dipungut oleh marketplace 12 begitu ya, itu kan berarti ada selisih lebih ya, Kak Romi ya. Nah lebihnya ini itu bisa diajukan oleh pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ya oleh seller tadi, dan ini bisa diajukan melalui korteksnya si pedagang dalam negeri tersebut atau seller tersebut. Nah contohnya ya, Romi, lebih mudahnya begini, Kak Romi. Baik, wah ini Kak Ida sudah menyiapkan contoh kasus nih kawan pajak. Silakan, Kak Ida. Jadi misalnya nih PT EGZ itu adalah merupakan marketplace ya yang bergerak di bidang persewaan tanah dan bangunan. Nah PT ABC adalah perusahaan pedagang dalam negeri yang melakukan perdagangan melalui marketplace PT EGZ ya. Pada masa Februari ini PT ABC mendapatkan omset persewaan tanah dan bangunan sebesar 300 juta nih, Kak Romi ya. Nah sehingga PT GCC selaku marketplace akan memungut sebesar 0,5% dari 300 juta. Nah seperti yang kita ketahui, Kak Romi, bahwa untuk tarif PPh persewaan tanah bangunan itu berapa, Kak Romi? Tarifnya 10% ya, iya. Baik. Nah sekarang ketika berhubungan dengan marketplace hanya dipungut 0,5%. 0,5%. Ya, berarti kan masih ada 9,5% yang belum wajibnya diselesaikan ya. Jadi yang 9,5% maka disetor sendiri oleh seller tadi PT ABC ya. Jadi misalnya transaksinya tadi 300 juta maka dan dipotong oleh marketplace sebesar 1,5 juta kan, 0,5% ya. Benar. Nah karena ini harus 10%-nya itu harusnya 30 juta, maka si pihak PT ABC ini harus menyetor sendiri selisihnya sebesar 28.500.000 seperti itu. Jadi tadi pajak yang terutang itu senilai 30 juta ya kawan pajak ya, tapi baru dipungut 1,5 juta. Jadi ya dari 30 juta tadi 1,5 jutanya Kak Ida itu dipungut oleh marketplace ya. Iya betul. Sedangkan sisanya yang 9,5% itu wajib disetor sendiri oleh pedagang ya, pedagang dalam negeri yang bersangkutan, seller tadi ya. Seller senilai 9,5%-nya yaitu senilai 28.500.000. Nah, ini dari contoh ini kawan pajak bisa kita lihat lebih jelas ya bahwa ini memang bukan pajak baru. Jadi memang dari awal yang harus disetorkan oleh pedagang tadi adalah seller tadi ya, senilai 30 juta kayaknya ya. Dari 30 juta yang harus setor tadi, 1,5%-nya atau 1,5 jutanya dipotong oleh marketplace, sedangkan sisanya 28,5 juta itu disetor sendiri. Jadi
perbedaan dari sebelumnya mungkin 30 juta di store sendiri, sekarang sebagian dipotong marketplace, sebagian kita store sendiri. Jadi jumlah total akhirnya itu kawan pajak itu tetap sama ya 30 juta, hanya mekanismenya saja yang berbeda. Jadi ini benar-benar bukan pajak baru kawan pajak ya. Betul sekali Kak Romi. Baik Kak Ida. Ini pertanyaan selanjutnya Kak Ida. Apakah PPh pasal 22 ini wajib dipungut atas seluruh transaksi pedagang dalam negeri yang dilakukan melalui marketplace Kak Ida? Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Kalau yang orang pribadi, khusus orang pribadi nih ya Kak Romi yang menyampaikan surat pernyataan untuk omset sampai dengan 500 juta itu bisa dikecualikan dari pemungutan PPh 22 oleh marketplace. Nah, selain itu Kak Romi, yaitu penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan. Ini biasa kita sebut ojol ya Kak Romi, ojol, ya. Itu sudah dikecualikan. Kemudian penjual barang dan atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22. Tadi juga sudah kita singgung ya di depan. Nah, kemudian penjualan pulsa dan kartu perdana, lalu penjualan emas, perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan. Kemudian yang terakhir yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Itu yang dikecualikan dari pemungutan pasal 22 oleh marketplace Kak Romi. Baik, berarti tadi total ada sekitar 6 Kak Ida ya. Pengecualian ya, yaitu adalah orang pribadi tadi yang omsetnya di bawah 500 juta, lalu jasa pengiriman ya, angkutan yang dilakukan yang diberikan oleh orang pribadi atau ojol tadi Kak Ida ya. Lalu penjual yang memiliki surat keterangan bebas potong pot ya pasal 22, lalu itu untuk penjualan pulsa, kartu perdana, lalu penjualan emas perhiasan, emas batangan, dan yang keenam itu adalah atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kawan pajak atas 6 ini dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 dari marketplace tadi Kak Ida ya. Baik. Oke, selanjutnya ini pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas mekanismenya, sekarang kita akan membahas dokumennya nih Kak Ida. Jadi kan ketika melakukan pemotongan atau pemungutan itu pasti ada dokumen buktinya, berarti kan bukti dokumennya atas pemungutan PPh pasal 22 ini bagaimana bentuknya Kak Ida? Baik, sebenarnya untuk bentuknya itu marketplace diberikan kebebasan ya untuk menentukan bentuk dokumen tagihan. Namun dokumen tersebut minimal itu memuat pertama nomor dan tanggal dokumen tagihan, kemudian yang kedua nama pihak lain atau marketplace, yang ketiga nama dan akun pedagang dalam negeri atau seller tadi, yang keempat identitas pembeli barang dan atau jasa berupa nama dan alamat, kemudian yang kelima jenis barang dan atau jasa, jumlah harga jual dan potongan harga, dan yang keenam adalah nilai PPh pasal 22 bagi pedagang dalam negeri masing-masing. Itu minimal memuat 6 hal tadi Kak Romi. Nah, kemudian Kak Romi, dokumen tagihan tersebut merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh pasal 22 bagi pedagang dalam negeri. Baik, berarti bagi sellernya ini ya, bagi sellernya, bagi pedagang dalam negeri, atas dokumen tadi, dokumen yang diberikan oleh marketplace tadi, yang memuat ada minimal 6 informasi tadi itu dianggap sebagai dipersamakan sebagai bukti pemungutan PPh pasal 22 Kak Ida. Jadi ini bagaimana Kak Ida jika misalnya bukti pemungutan atau tagihan ini sudah dibuat tapi ada mungkin kesalahan sehingga harus dibatalkan, atau ada kesalahan beberapa poin sehingga harus dibetulkan. Nah, ini bagaimana mekanismenya Kak Ida? Baik. Untuk transaksi seperti itu sudah lazim ya. Kalau misalnya Kak Romi beli nggak cocok kan minta dikembalikan ya. Baik. Jadi ketika ada pembetulan atau pembatalan tagihan atau istilahnya tidak puas itu ya, ada pembetulan atau pembatalan, maka ini Kak Romi dokumen tersebut menyebabkan pemungutannya lebih besar dari yang seharusnya, maka pedagang dalam negeri ini wajib membuat dokumen tagihan yang dibersamakan dengan bukti pemungutan PPh tambahan namanya ya, dengan mencantumkan selisih PPh yang lebih dipungut dengan saldo negatif.
melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lain yang disediakan oleh marketplace. Jadi nanti ada mencantumkan saldo negatif seperti itu. Nah, lebih mudahnya kita contohkan saja ya Kak Romi ya. Secara sederhananya begini Kak Romi ya. Baik. Silakan Kak Ida mau menyontohkan lagi pajaknya dengan angka-angka. Kalau ada kesalahan pembetulan atau pembatalan ya. Pembatalan, baik. Iya. Baik. Jadi misalnya nih bulan Februari pihak si marketplace ini menerbitkan bukti pungut sebesar 100.000 bulan Februari ya. Nah, baik. Bulan Maret marketplace ini menyetorkan dan melaporkan SPT PPh Unifikasi masa Februari. Karena apa PPh Unifikasi? Karena untuk bukti pungut pasal 22 ini kan pelaporannya mekanisme melalui SPT PPh Unifikasi ya Kak Romi. Benar sekali Kak Ida. Jadi pada bulan Maret marketplace menyampaikan dan melaporkan dan menyetor dan melaporkan SPT PPh Unifikasi yang masa Februari sebesar 100.000 tadi. Nah, kemudian pada bulan April terjadi retur atau pembatalan transaksi sebesar 20.000 ya. Baik. Maka pihak lain atau marketplace menerbitkan bukti pungut tambahan bernilai negatif minus 20.000 ya, itu bulan April ya. Di bulan April ya. Baik Kak Ida. Nah, kemudian misalnya nih Kak Romi di bulan April ini si marketplace itu ada transaksi pemungutan itu sebesar 90.000. Nah, pada bulan Mei ini si marketplace ini kan kewajiban untuk menyampaikan pelaporan PPh pasal 22 bulan April ya. Ya. Disampaikan di bulan Mei. Nah, ketika bulan Mei ini menyampaikan PPh 22-nya itu sebesar selisih dari yang sudah di yang bulan Mei ini, jadi menghitung kembali PPh-nya yaitu senilai 70.000. Karena apa? Karena transaksi di bulan April pemungutannya 90. Kemudian di bulan April juga ada retur sebesar 20.000. Jadi pada bulan Mei melaporkan SPT PPh Unifikasi April sebesar nilai 90.000 dikurangin 20.000 Kak Romi, jadi 70.000. Sudah paham atau belum? Iya. Jadi ya kawan pajak nih, sudah paham atau belum kawan pajak nih? Jadi tadi yang sudah Kak Ida jelaskan ya, bahwa di laporan bulan April yang laporannya paling lambat tanggal 20 Mei tadi Kak Ida ya. Jadi ini laporannya contohnya untuk bulan April dan dilaporkan di bulan Mei paling lambat tanggal 20 ya. Jadi tadi ada penerbitan bukti potong di bulan April ini senilai 90.000. Baik. Dan ternyata ada transaksi lain nih Kak Ida ya, yang di bulan Februari yang dibatalkan atau dikoreksi senilai 20.000. Tapi pembatalannya di bulan April juga. Pembatalannya di bulan April. Jadi bulan April tadi ada dua kondisi ya. Ada bukti potong senilai 90.000 dan bukti yang retur tadi ya, retur senilai 20.000. Jadi plus 90.000 dan minus 90.000. Jadi sekarang sudah bisa buat bukti potong minus Kak Ida ya. Ya, jadi kan pajak sekarang untuk marketplace ya. Jadi marketplace-nya ini bisa membuat bukti potong minus senilai 20.000 tuh ya, bukti potong yang statusnya minus, dan dalam case ini 20.000. Jadi sehingga totalnya tadi ya, net off-nya itu dari 90.000 dan minus 20.000 jadi 70.000. Jadi status SPT unifikasinya menjadi kurang bayar 70.000 begitu Kak Ida ya. Mekanismenya sudah sangat simpel ya, sudah disederhanakan. Sehingga apabila jadi pembatalan atau retur itu jangan khawatir, tinggal marketplace memberikan saldo negatif di nilai retur tersebut seperti itu. Baik, begitu kan banyaknya. Jadi memang dari DJP sudah memang membuat mekanisme ini bagaimana bagi kawan-kawan pajak ini sesederhana mungkin. Kak Ida ya, baik Kak Ida. Nah ini ada kasus lagi nih Kak Ida, bagaimana jika kawan pajak ini sudah melaporkan pajak sendiri selama ini, apakah tetap perlu melaporkan pajak sendiri atau sudah dianggap selesai nih jika pajak-pajak ini sudah dipotong oleh marketplace? Ini Kak Ida, bagaimana Kak Ida? Baik Kak Romi, jadi sistem perpajakan di Indonesia kita ini kan mengenal sistem self-assessment ya Kak Ida, self-assessment, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Benar. Nah, pemungutan pasal 22 oleh marketplace ini merupakan pajak yang dapat dikreditkan oleh pedagang dalam negeri.
Namun apabila penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri itu merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final, maka pemungutan PPh pasal 22 pajak tersebut dianggap sebagai bagian pelunasan PPh final seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Maka jika terdapat selisih kurang, maka pedagang dalam negeri wajib melunasi selisih kekurangannya. Dengan demikian, Kak Romi, bahwa seller ini yang telah dipungut PPh 22 oleh marketplace tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilannya, karena kita kan tidak tahu ya seluruh penghasilannya itu apakah semua sudah dipungut oleh marketplace atau belum. Jadi ada kemungkinan ada selisih kurang, ada kemungkinan juga ada lebih dibayar, seperti itu ya Kak Romi. Baik, jadi kawan pajak semua ya, harap diingat bahwa pemotongan PPh pasal 22 oleh marketplace ini hanya dianggap sebagai kredit pajak, dari kredit pajak atau bagian dari pembayaran pajak, lunasan pajak ya. Jadi kewajiban dari kawan pajak semua untuk melakukan pelaporan SPT tahunan tetap ada ya, tidak hilang kewajibannya dengan pemotongan oleh marketplace ini. Jadi ada dua kewajiban tadi kawan pajaknya, yaitu kewajiban pembayaran dan kewajiban untuk melaporkan. Nah, bisa saja nanti ketika melaporkan di akhir tahun, bisa saja ternyata yang dipotong oleh marketplace ini ternyata lebih daripada yang seharusnya dibayar oleh kawan pajak semua di akhir tahun. Nah, malah itu bisa pajaknya bisa dikembalikan kaedahnya benar, direstitusi kawan pajak. Baik, kawan pajak. Kita lihat coba ada yang tanya nggak Kak Romi? Oke, baik. Saya cek dulu kaedah ya. Silakan kawan pajak semua apabila ingin ditanyakan, ini akan langsung dijawab oleh ahlinya, oleh Kak Ida. Baik, saya cek dulu ya. Sepertinya belum ada nih Kak Ida, belum ada pertanyaan. Berarti kawan pajak sudah jelas semua. Sudah paham semua sepertinya. Padahal di sini Kak Ida sudah siap nih menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak nih terkait dengan PMK 37 ini Kak Ida ya. Baik, silakan kawan pajak ya, silakan melalui chat diketik saja apa yang ditanyakan terkait pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace ini. Ini saya yakin kawan-kawan pajak semua ya yang menonton ya, yang sedang hadir di live kita ini bisa saja dia usahanya sebagai seller di marketplace, atau bisa saja ada perwakilan marketplace-nya sedang menonton Kak Ida ya. Silakan ya, apabila ingin bertanya terkait mekanisme pelaporan atau pemungutannya ya, silakan. Jadi jangan khawatir ya Kak Romi, kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin berjualan di marketplace, jangan khawatir dipungut pasal 22 kalau memang penghasilannya masih sampai dengan 500 juta ya, atau sampai dengan atau di bawah 500 juta, itu jangan khawatir, tinggal memberikan surat pernyataan kepada marketplace, maka tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Ya, jadi bagi orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 500 juta, jangan lupa kawan pajak untuk memberikan surat pernyataan ke marketplace-nya ya, biar tidak dipungut PPh pasal 22 ini. Karena kalau kawan pajak walaupun ternyata memang masih di bawah 500 juta omsetnya dalam tahun berjalan, tapi tidak memberikan atau menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace, itu tetap dipotong Kak Ida ya, oleh marketplace ya. Marketplace tidak tahu kan omsetnya mau di atas atau di bawah 500 kan. Iya, sayang sekali kawan pajak ya. Kita sudah 30 menit ya Kak Romi ya. Baik, benar Kak Ida. Kalau memang tidak ada ditanya, kita akan mungkin untuk Kak Ida apabila ada pesan terakhir nih, pesan penutup untuk kawan-kawan pajak semua, silakan Kak Ida. Baik, jadi pemungutan pasal 22 ini yang pasti sudah disampaikan oleh Kak Romi tadi, bukan pajak baru, hanya berubah mekanisme pelunasannya ya. Benar. Pelunasannya biasanya tersendiri, ini dibantu pungut oleh marketplace, dan wajib pajak yang sudah dipungut oleh marketplace jangan khawatir juga, karena nanti bukti pemungutan ini langsung akan masuk ke korteksnya seller nih Kak Romi ya. Jadi seller ini tidak perlu repot-repot untuk input satu-satu pada saat pelaporan SPT tahunannya. Sudah tersedia di korteks semua Kak Romi. Jadi ketika lapor SPT tahunan itu nggak perlu ngimpul lagi ya, nggak perlu ngumpulin data karena datanya sudah ada Kak Ida ya. Ya tinggal dihitung ulang aja, ada kurang atau lebih seperti itu aja Kak Romi. Baik, itu aja Kak Romi. Baik, terima kasih Kak Ida, sudah sangat jelas sekali kawan pajaknya informasi yang diberikan oleh Kak Ida. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak semua dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk update informasi terkait perpajakan, jangan lupa follow media sosial kami di Instagram @pajakmadya Bandar Lampung dan channel YouTube KPP Madya Bandar Lampung.
Dukung kami dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, karena semua layanan di DJP, khususnya di KPP Madya Bandar Lampung, tidak dipungut biaya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Terima kasih. Terima kasih. Ya langsung ke save deh Mbak.